Lo pernah gak sih ngerasa tubuh lo udah ngasih tanda buat berhenti, tapi lo malah paksa jalan terus karena gengsi atau ambisi? Nah, kejadian di Jakarta International Marathon kemarin ini jadi bukti nyata betapa fatalnya kalau kita gak dengerin diri sendiri. Kita bakal bedah tuntas tragedi ini, bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua makin ngerti pentingnya self-love dalam olahraga. Simak sampai akhir, ya. Jadi, tanggal 14 Juni 2026, BTN Jakarta International Marathon atau JAKIM, yang harusnya jadi perayaan prestasi, tiba-tiba berubah jadi duka. Agus Putranadi, peserta asal Lombok, meninggal setelah kolaps di kilometer 14. Ini bikin semua orang kaget, karena JAKIM tuh event lari internasional paling bergengsi di Indonesia. Insiden ini langsung memicu diskusi besar. Sebenarnya seberapa siap kita untuk olahraga ekstrim? Bukan cuma soal finish line, tapi nyawa yang jadi taruhan. Kronologinya begini. Pagi itu matahari udah terik banget di Jakarta meski baru jam 6. Race dimulai jam 5 subuh, tapi kelembaban dan panasnya udah di luar batas. Agus, yang kabarnya udah persiapan matang, mulai kelihatan lemas di sekitar KM 10. Saksi mata bilang, dia sempat oleng dan beberapa kali megang dada. Tapi dia tetap lanjut. Pas di KM 14, dia tiba-tiba limbung, jatuh, dan gak sadar. Tim medis sigap, CPR dilakukan, tapi sayang nyawanya gak tertolong. Kabar ini langsung viral lewat Instagram resmi JAKIM, dan bikin kita semua merinding. Buat yang belum tahu, JAKIM itu bukan lomba lari biasa. Sejak pertama digelar, event ini jadi ajang unjuk gigi pelari nasional dan internasional. Rutenya melewati landmark Jakarta, hadiahnya besar, dan setelah pandemi, tren lari di Indonesia meledak, peserta membludak. Tapi di balik gemerlapnya, ada sisi gelap yang sering luput, tekanan mental buat finish secepat mungkin. Banyak yang lupa kalau maraton itu ujian fisik dan mental, bukan cuma soal medali. Fakta kunci pertama yang bikin geleng-geleng, banyak pelari amatir yang gak sadar pentingnya pacing dan hidrasi. Agus dilaporkan sempat melewatkan beberapa water station karena terlalu fokus ngejar waktu. Akibatnya, suhu tubuhnya naik drastis, dehidrasi parah, dan berujung fatal. Data dari event organizer menunjukkan, 70% kasus kolapse justru terjadi pada pelari yang udah pede dengan kemampuannya. Jadi, pertanyaan buat lo, kalau lo ada di posisi itu, mending ngejar waktu atau selamatin diri? Tulis di komentar ya. Fakta kunci kedua, risiko serangan jantung saat maraton memang kecil, sekitar 1:50.000 pelari. Tapi yang mengerikan, 80% kasus terjadi pada pelari yang sebelumnya merasa fit. Agus mungkin merasa bugar, tapi bisa jadi ada faktor genetik atau kelainan jantung tersembunyi yang gak terdeteksi dengan medical check-up biasa. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi sebagai edukasi, sekarang banyak ahli mendorong screening EKG dan echocardiogram sebelum ikut event ekstrim. Mencegah lebih baik daripada menyesal, kan? Sekarang kita bahas miskonsepsi yang beredar. Banyak yang mikir, gue udah latihan keras berbulan-bulan, amanlah. Padahal, maraton bukan cuma soal fisik. Adaptasi cuaca juga krusial. Agus dari Lombok yang udaranya lebih bersih, mungkin aja polusi Jakarta nambah beban paru-parunya. Selain itu, banyak yang remehkan medical check-up karena merasa sehat. Ini pengingat, jangan cuma modal PD, cek kesehatan itu wajib. Kita bukan cuma lari buat finish, tapi juga pulang ke rumah. Pasca insiden, banyak yang langsung nyalahin panitia. Katanya pos medis kurang atau lambat. Tapi faktanya, JAKIM udah sediakan pos medis tiap 2 km dan ambulans siaga. Masalahnya, di KM 14 itu relatif sepi karena jauh dari keramaian penonton, jadi respons sempat terkendala. Panitia juga langsung transparan dan investigasi. Jadi, daripada sibuk cari kambing hitam, lebih baik kita fokus evaluasi agar ke depan lebih baik. Gimana pendapat lo soal ini? Dampaknya langsung terasa. Suasana JAKIM 2026 seketika berubah jadi duka mendalam. Keluarga dan teman-teman Agus pasti hancur. Agus dikenal sebagai pelari rendah hati,
selalu semangat. Komunitas lari Lombok dan seluruh Indonesia patah hati. Media sosial banjir ucapan bela sungkawa, tagar Ripagus Putranadi trending di Twitter. Banyak peserta lain trauma, mempertanyakan batas kemampuan mereka, bahkan ada yang memutuskan tidak melanjutkan lari. Ini bukan cuma statistik, tapi manusia. Dampak jangka panjangnya, ini bakal jadi titik balik event lari di Indonesia. Mulai tahun depan, Jakim kemungkinan besar akan mewajibkan medical check-up lengkap untuk semua peserta, bukan cuma form kesehatan biasa. Standar safety kayak jumlah water station dan pos medis bakal ditambah. Edukasi tentang intuitive running akan digencarkan. Panitia juga berencana bikin campaign Hormati Batasmu. Semoga kejadian ini jadi pelajaran berharga, bukan cuma kenangan pahit. Sudut pandang unik yang jarang dibahas. Kita sering terlalu fokus pada finish line sampai lupa menikmati perjalanan. Di era Gen Z yang kompetitif ini, ambisi kadang jadi toksik. Kasus Agus ngingetin kita bahwa lari seharusnya tentang koneksi dengan diri sendiri, bukan cuma buktikan sesuatu ke orang lain. Self-love itu berani bilang, gue perlu istirahat tanpa merasa kalah. Mungkin kalau Agus lebih peka sama sinyal tubuhnya, cerita ini bisa beda. Ini bukan menyalahkan korban, tapi belajar dari pengalaman. Sekarang kita ngomongin data yang bikin kita lebih waspada. Menurut studi dari American College of Cardiology, pelari yang pernah hampir kolaps itu 4 kali lebih berisiko meninggal di event berikutnya. 65% kasus serangan jantung saat maraton terjadi pada pelari yang sebelumnya punya gejala, tapi diabaikan. Nah, Agus sendiri ternyata sempat curhat ke temannya kalau dia ngerasa gak enak badan sejak KM8. Tapi dia maksa terus. Jadi, tubuh tuh udah ngasih warning, kita aja yang kadang gak mau denger. Pernah ngalamin sendiri? Share di kolom komentar. Reaksi publik bener-bener campur aduk. Ada yang simpati mendalam, sharing cerita pribadi tentang momen hampir kolapse saat lari. Ada yang ngasih tips, selalu dengerin musik yang kalem biar sadar napas. Di sisi lain, ada juga yang mulai menyalahkan, kenapa maksa lari di cuaca panas. Tapi yang paling positif, banyak influencer lari yang bikin konten edukasi tentang heart rate zones dan pentingnya cooling down. Komunitas jadi lebih peduli. Kontroversinya jadi bahan debat panas. Ada yang bilang, ya ini risiko olahraga ekstrim, setiap pelari dewasa udah sadar konsekuensinya. Tapi kubu lain ngebantah, ini bukan soal risiko, tapi soal regulasi yang kurang ketat. Mereka menunjuk negara seperti Jepang yang mewajibkan tes treadmill sebelum maraton. Perdebatan ini sampai masuk podcast-podcast populer. Ujungnya, semua setuju kalau edukasi harus ditingkatkan. Lo sendiri tim yang mana? Tulis pendapat lo di bawah. Studi kasus. Ingat kejadian di Boston Marathon 2018? Seorang pelari meninggal karena heart attack, dan ternyata dia punya hypertrophic cardiomyopathy. Setelah itu, komunitas lari di Amerika mewajibkan EKG untuk peserta di atas 40 tahun. Hasilnya, dalam 4 tahun berikutnya, gak ada lagi kematian di event besar. Jadi, tragedi Agus ini bisa jadi momentum yang sama untuk Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani untuk berubah? Bagian paling mengejutkan, ternyata Agus udah menjalani medical check-up sebulan sebelumnya dan hasilnya normal. Kok bisa? Ternyata, ada yang namanya silent killer, hypertrophic cardiomyopathy, di mana otot jantung menebal tanpa gejala. Ini sering gak kedeteksi dengan tes standar. Bayangkan, lo merasa sehat, tes oke, tapi takdir berkata lain. Ini benar-benar bikin kita merenung, kadang ada hal di luar kendali kita. Tapi setidaknya kita bisa meminimalkan risiko dengan lebih waspada. Jadi, kesimpulannya, tragedi ini bukan buat nakut-nakutin lo dari lari atau bermimpi besar. Justru, ini undangan buat lebih menghormati tubuh yang udah dianugerahkan. Ambisi tanpa self-awareness itu kayak gaspol tanpa rem. Mencintai diri sendiri artinya berani bilang, cukup sebelum tubuh memaksa kita berhenti. Sudut pandang baru, finish line bukan segalanya,
perjalanan dan kesehatan itu podium utama. Jadi, tetap bergerak, tetap bermimpi, tapi jangan lupa mendengarkan apa kata tubuh lo. Kalau lo suka konten kayak gini, share ke temen lari lo, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa.